Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Selamat bertemu kembali dalam renungan bulan Maria dan bulan Katekese Liturgi tahun 2020. Tema untuk hari yang ketiga ini yaitu merenungkan banyak panggilan bagi kekudusan yang sama. Barangkali kita pernah pergi ke banyak tempat di Indonesia. Tidak jarang terjadi kita berjumpa dengan orang-orang Katolik yang berasal dari Keuskupan Agung Semarang. Tetapi mereka sangat aktif di paroki di luar gereja Keuskupan Agung Semarang. Ketika ditanya, "Anda dari mana?" Orang itu mungkin menjawab, "Saya dari Jogja, Magelang, atau Klaten, Wonosari, atau Solo, atau bahkan Stasi Bedok." Begitu pula kita tidak sedikit imam, bruder, dan suster yang berkarya di mana-mana, bahkan di Eropa dan tempat misi yang lain yang juga berasal dari Keuskupan Agung Semarang. Mereka ini adalah saudara-saudara kita umat Katolik Keuskupan Agung Semarang yang bermisi secara konkret dan hebat. Gereja Keuskupan Agung Semarang akan genap berusia 80 tahun pada tahun 2020 ini, yakni sejak berdirinya sebagai Vikariat Apostolik Semarang pada tahun 1940. Mencermati pengalaman di atas, bagaimana sudah banyak umat Katolik yang juga imam, bruder, dan suster dari Keuskupan Agung Semarang yang hidup dan bermisi di luar Keuskupan Agung Semarang, maka pantaslah kita bersyukur tiada henti kepada Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu Panggilan. Panggilan menjadi misionaris adalah panggilan kita semua, dan menjadi misionaris berarti menjadi orang-orang yang mewartakan Injil kepada orang lain, entah melalui kesaksian hidup ataupun bentuk pelayanan kita masing-masing. Betapa pentingnya kita selalu memohon dengan berdoa kepada Tuhan agar selalu dikirimi para pekerja kebun anggurnya. Para pekerja kebun anggur itu adalah para imam, bruder, suster, dan juga rasul-rasul awam yang hidupnya sungguh dibaktikan bagi gereja dan masyarakat. Dalam gereja ini kita ada banyak panggilan, tetapi semuanya itu dipanggil pada kekudusan yang sama, yakni bersatu dengan Tuhan. Dalam Ekaristi, kesatuan dengan Tuhan kita alami secara istimewa dan khusus. Bapak, Ibu, para kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah Minggu Paskah keempat, yang adalah Minggu Panggilan atau sering juga disebut Minggu Gembala Baik. Hari ini adalah hari yang dikuduskan untuk mendoakan dan meneguhkan terutama mereka yang terpanggil bekerja di kebun anggurnya. Mereka adalah para imam, bruder, suster, dan rasul awam yang hidupnya seperti kita dengarkan tadi, hidupnya sungguh dibaktikan kepada gereja dan masyarakat, dan kita bersama mendoakan mereka di hari yang kudus ini supaya mereka semua kaum terpanggil itu tetap setia pada panggilannya. Para guru, dosen, pendidik juga dipanggil sebagai gembala yang baik bagi peserta didiknya. Demikian juga para dokter, perawat, dan para medis yang saat ini sedang berjuang di garda terdepan dalam memerangi virus corona. Mereka semua dipanggil menjadi gembala yang baik bagi orang-orang sakit atau pasien yang berada dalam tanggung jawabnya. Para kaum muda, Anda juga dipanggil untuk karya misi keselamatan Kristus dengan cara kalian masing-masing. Para orang tua dipanggil juga menjadi gembala yang baik bagi anak-anaknya. Dan anak-anak kalian juga dipanggil untuk menjadi gembala yang baik, yakni dengan tekun belajar, berbakti kepada orang tua, dan terlibat aktif dalam gereja, apapun keterlibatan kalian. Bapak, Ibu, para pemuda dan anak semuanya, dalam gereja memang banyak panggilan.
Semua itu dipanggil pada kekudusan yang sama, yakni bersatu dengan Tuhan. Karena itu, semua dipanggil dalam karya keselamatan Kristus. Bapak dan Ibu dan para pemuda dan anak-anak, sekali lagi, marilah kita bersama di hari yang kudus ini, kita bersama-sama berdoa, mohon agar panggilan kita masing-masing semakin diteguhkan dan disatukan dengan kekudusan Kristus sendiri, yakni bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Berkah dalam